Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dengan NIM 230705193. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Web dan Mobile, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama. Yang pertama itu analisis sistem, yang kedua perancangan database, yang ketiga implementasi program, dan yang keempat itu demo sistem. Studi kasus pada tugas ini adalah sebuah perpustakaan kampus yang masih mencatat semua data secara manual. Dari kondisi ini saya identifikasi 5 masalah utama. Yang pertama tuh data bukunya sering duplikasi, di mana kondisi ini menyebabkan kemungkinan data buku yang sama dicatat lebih dari satu kali, sehingga menimbulkan redundansi data dan menyulitkan proses pengolahan data. Yang kedua, petugas sulit mengetahui stok buku secara real time, di mana proses ini membutuhkan waktu agak lama dan tidak dapat memberikan informasi secara real time. Kemudian yang ketiga, kesalahan pencatatan peminjaman dan pengembalian, di mana proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan. Yang keempat, riwayat transaksi sulit dicari, di mana riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian tersimpan dalam catatan manual atau dokumen yang terpisah. Lalu yang terakhir tuh pimpinan sulit mendapatkan laporan aktivasi perpustakaan, di mana laporan tuh harus direkap manual satu persatu dari catatan yang tersebar, sehingga memakan waktu lama dan rawan salah hitung. Oke, selanjutnya saya juga mengidentifikasi siapa aja yang akan menggunakan sistem ini dan apa kebutuhan masing-masing. Jadi yang pertama itu ada admin. Admin itu ia mengelola seluruh master data, mulai dari buku, penulis, penerbit, kategori, dan anggota, dan memastikan data yang menjadi acuan seluruh sistem tetap konsisten dan akurat. Yang kedua itu ada petugas. Dia ini menjalankan operasional harian, yaitu mencatat transaksi buku masuk dari penerbit serta memproses peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota. Lalu yang ketiga itu ada kepala perpustakaan. Dia tidak perlu input data, tapi dia butuh informasi ringkas berupa dashboard dan laporan seperti total buku, aktivasi peminjaman, dan lain-lain untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Jadi berdasarkan masalah dan kebutuhan pengguna tadi, saya turunkan menjadi 5 kelompok fitur. Yang pertama itu ada modul login. Login ini untuk input username dan password, validasi data login, membuat session pengguna, dan lalu logout sistem. Kemudian ada modul dashboard, di mana dia ini menampilkan total buku, total penerbit, total penulis, dan total kategori. Lalu yang ketiga ada modul master data, di mana dia ini untuk data anggota, data buku, data penulis, data penerbit, dan kategori. Lalu yang keempat modul transaksi untuk buku masuk, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Lalu yang kelima itu modul laporan, di mana dia itu untuk menampilkan laporan data buku, menampilkan laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Nah, selanjutnya itu untuk mendukung fitur-fitur tadi, saya merancang 7 entitas utama. Di sini ada user, anggota, penulis, penerbit, kategori, peminjaman detail, buku, dan pengembalian. Lalu ada tambahan 2 lagi, yaitu buku masuk dan buku masuk detail. Jadi relasinya seperti ini, satu buku itu terhubung ke satu penulis, satu penerbit, dan satu kategori. Satu anggota itu bisa melakukan banyak peminjaman, dan setiap peminjaman memiliki satu data pengembalian. Untuk transaksi buku masuk, satu transaksi header bisa berisi banyak judul buku sekaligus. Jadi itu sebabnya dipecah jadi 2 tabel. Misal contoh primary key dan foreign key. Di ini buku masuk, primary key-nya adalah buku masuk ID, sedangkan penerbit ID berperan sebagai foreign key yang merujuk ke tabel penerbit dan tabel petugas, di mana tabel buku masuk detail primary key-nya itu ID auto increment, dengan foreign key buku masuk ID yang merujuk ke tabel buku masuk, dan buku ISBN yang merujuk ke tabel buku.
di alur datanya itu secara keseluruhan data master buku diinput terlebih dahulu, lalu saat ada transaksi buku masuk, stok buku otomatis bertambah dan seluruh perubahan ini yang menjadi sumber data laporan. Nah, untuk implementasinya saya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap di sisi front end, PHP native di sisi back end, dan MySQL sebagai database. Ini untuk codingannya, untuk login, untuk logout. Yang anggota itu ada edit PHP, hapus PHP, index PHP, tambah PHP, dan view, dan masih banyak lagi. Ini untuk buku, kategori, laporan, penerbit, penulis, transaksi. Ini untuk codingannya. Lalu ini untuk database-nya. Untuk database ini ada anggota, buku, ada tabel buku masuk detail, kategori, peminjaman, penerbit, penulisan, penulis, dan user. Nah, sekarang kita masuk ke web perpustakaannya. Sini kita masukkan username dulu, admin, masuk admin 1 2 3. Oke, kita masuk. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Mana dashboardnya itu menampilkan total buku, total penulis, total penerbit, kategori, ada juga aktivasi buku, anggota terdaftar, buku sedang dipinjam. Nah, lalu di sini ada master data. Nah, master data ini dia menampilkan beberapa data, seperti data kategori, penulis, penerbit, buku, dan anggota. Nah, untuk kategori ini dia ada CRUED. Bisa kita tambahkan, misal biologi, simpan, maka data kategori bisa ditambahkan biologi. Di sini juga kita bisa lihat di kategori yang berapa. Di sini untuk edit bisa diedit lagi, biologi. Oke. Nanti berubah dari Y. Kita bisa hapus juga. Nah, biologi tadi sudah hilang. Lalu di data penulis sama juga. Sini bisa kita tambahkan Muhammad. Oke, maka sudah nama Muhammad. Sini kita bisa melihat ID penulisnya. Bisa kita edit. Jadi besar dan besar, kita hapus juga. Oke, lanjut ke data penerbit. Data penerbit saya sudah menambahkan beberapa. Di sini dia ada ID penerbit sama nama. Untuk menambahkannya nanti kita harus menambahkan kode penerbitnya, misalnya PB45. Sini namanya misalnya Win FST. Nah, maka dia akan menambahkan penerbit baru. Untuk penerbit barunya juga kita bisa melihat kode penerbitnya, lalu bisa kita edit juga. FST misalnya tim kecil lagi. Nah, lalu bisa juga dihapus lagi. Lanjut ke data buku, sama juga kayak tadi, tapi untuk buku ini dia tabelan tuh ada nomor, ISBN buku, judul buku, ID penerbit, nama penerbit, tahun, stok, dan aksi. Nah, misal sini saya tambahkan buku baru, ini angkanya kita buat 35, sini 7. Di kategori misalnya sini agama, judul buku, kisah teladan Nabi. Oke, untuk tahunnya 2026, penulisnya pilih. Nah, sini untuk menambahkan stok, misalnya saya tambahkan 10. Penerbitnya di
di sini Pustaka Nusantara. Nah, setelah kita isi semua bagiannya, langsung kita simpan saja. Nah, otomatis dia buku yang kita tambah tadi akan masuk ke dalam list buku kita. Nah, ini Kisah Teladan Nabi. Nah, stoknya 10. Di sini bisa kita lihat informasi bukunya. Sini bisa kita edit lagi nanti, dan bisa kita hapus juga. Lalu masuk ke data anggota. Sini tuh data anggota, tabelnya itu ada kode, nama anggota, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, email, dan status. Di sini juga kita bisa menambahkan anggota baru. Misalnya untuk nomor anggotanya tuh kita buat AG016, jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya teknologi informasi, mendaftar sekarang, nama anggotanya misalnya Nafis, tanggal lahirnya di Simelu, situ tambahkan nomor HP misalnya 865, tanggal lahir dia di sini 2010 Januari tanggal 1. Oke, untuk emailnya kita buat Nafis gmail.com. Oke, alamatnya kita masukkan misalnya di Prada. Oke, lalu kita simpan. Nah, kan data anggota tadi, anggota Nafis tadi berhasil masuk ke dalam data anggota. Di sini data anggota juga kita bisa edit, bisa kita lihat informasinya, bisa kita edit lagi, juga bisa kita hapus. Lanjut untuk buku masuk. Nah, buku masuk ini sama juga kayak tadi. Ini untuk misalnya ada buku baru, kita berikan ID buku masuknya dulu, misalnya 212, penerbitnya Nota Media, nggak masuk. Nah, ini untuk keterangannya misalnya penggandaan buku teknologi informasi. Oke, kita simpan. Nah, kan di sini kita disuruh pilih buku apa tadi. Bisa kita pilih di sini buku basis data. Buku yang ditambahkan itu misalnya 5. Oke, kalau udah semua diisi, kita tekan tambah ke daftar. Nah, maka buku tadi otomatis akan masuk ke dalam buku masuk dengan stok bertambah menjadi 5. Saya kembali. Nah, lalu masuk ke modul peminjaman. Nah, di sini misalnya ada orang mau pinjam, lewat di sini kita masukkan kode pinjaman dulu, misalnya PJ 010, anggota yang pinjam misalnya Nafis, yang dipinjam sama dia, misalnya basis data tadi yang stok sudah kita tambahkan 5. Si temponya auto, jadi langsung kita tekan simpan saja peminjaman. Nah, maka di sini statusnya Nafis sedang meminjam buku basis data. Tuh, misalnya dia mau mengembalikan, kita masuk ke sini. Nah, kita tambah pengembalian. Jadi Nafis berapa tadi? Kode pengembalian di sini kita buat misalnya PG 010. Nah, di sini tadi kan Nafis minjam. Jadi kalau misalnya mau mengembalikan buku tadi, kita tekan yang info yang dia pinjam tadi.
Lalu kita tekan simpan pengembalian. Nah, sekarang yang dia pinjam tadi otomatis statusnya jadi dikembalikan. Nah, kemudian ini untuk laporan buku, stoknya, bebas senjata, total 5 karena udah kembalikan sama Nafis tadi. Kemudian ini untuk laporan transaksi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Ki Wabil Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.